Untuk sektornya sendiri, Bapak lihat di tengah reshuffle kabinet ini, juga mungkin nanti ada pergantian kepemimpinan di dalam negeri, belum lagi ada pemangkasan suku bunga acuan begitu. Kira-kira sektor apa yang mungkin akan melesat signifikan? Ya, tadi kita perbincangkan sebenarnya sebelum seks ini ya dengan teman-teman di tim investasi. Kesimpulannya yang paling clear itu adalah sektor perbankan sebenarnya. Dengan suku bunga yang turun dan likuiditas yang mulai improve ya, kita harus highlight itu. Likuiditas mulai improve, SRBI kelihatan mulai turun yieldnya. Jadi kalau itu terus momentumnya bergulir, sebenarnya sektor perbankan itu yang paling baik. Di luar itu, terus terang kita masih melihat karena kita lihat masing-masing sektor telekomunikasi, consumption related, semuanya kelihatannya kalau tim kita lihatnya tidak ada yang clear segmen atau sektor mana yang di luar perbankan. Yang kami lakukan adalah stock pick. Jadi nama-nama tertentu baik untuk kedepannya, tapi nggak semuanya satu sektor barengan gitu loh. Di komoditas beberapa nama, telekomunikasi beberapa nama, consumer sector beberapa nama, properti juga beberapa nama. Jadi semuanya memang we don't view it as a clear sector rotation. Pada saat ini adalah more like name rotation. That's our view, jadi seperti itu. Baik, bagaimana dengan sektor teknologi? Kita ingat sebelumnya sektor teknologi itu sempat terdampak cukup signifikan karena adanya kenaikan suku bunga acuan begitu. Ketika sekarang sudah mulai ada sentimen pemangkasan, apakah ini artinya adalah titik balik dari saham-saham teknologi atau menurut Bapak ini belum tentu juga? Logically seperti itu, kamu benar. Tapi memang kan sektor teknologi di negara kita itu masih cukup thin ya, kalau di Amerika kan it's big. The technology sector is a big portion of the index. Kalau di Indonesia kan we only have few names ya, Buka, Goto dan kawan-kawan lainnya. Yes, logically kamu benar. Sektor teknologi itu ketika suku bunga bergerak turun, the cost of funding will improve. Dan harusnya kalau memang ada improvement di masing-masing nama, tentu saja valuasi akan improve. Stok saham-sahamnya bisa saja naik. Jadi tapi saya kira investor tentu saja mengantisipasi ini. Mungkin sekarang harga saham-saham tersebut ada improvement, tapi mungkin belum cukup Cang ya. Karena jadi kita lihat pemerintahan baru kira-kira policy seperti apa akan benefit sektor teknologi kita yang notabene memang ada persaingan dari luar, cukup berat. Baik, sektor apa yang menurut Bapak ini masih akan wait and see begitu? Artinya apa? Ataupun ada pemangkasan suku bunga yang cukup signifikan dan juga pergantian kepemimpinan, belum ada terlalu banyak harapan untuk sektor ini. Saya kira sesuatu yang berhubungan dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Saya ingat terakhir kita di sini berbicara, the World Bank waktu itu baru saja improve GDP expectation buat kita. Sekarang kayaknya the other way around. GDP kita kelihatannya mungkin akan datang sekitar 4,9% di paruh kedua. Jadi malah ada sedikit pelemahan ya. Dan terkait pertanyaan kamu, sektor mana mungkin everything consumer related. Sebelum ada katalis-katalis yang menarik, itu mungkin semuanya akan ya biasa-biasa saja gitu. So it's again dalam perkataan kamu wait and see. Kita harapkan dengan adanya pilkada mendatang, itu akan lebih ada it's gonna be exciting, pesta rakyat, pesta demokrasi, seharusnya ada perputaran uang yang lebih besar. But so far kalau kita lihat momentumnya seperti apa, memang ada sedikit pelemahan di GDP kita di paruh kedua. Baik, bagaimana dengan sektor konstruksi, di mana kita tahu terkait dengan IKN ini kan sebenarnya merupakan sentimen yang harusnya bisa menggenjot sektor ini gitu. Tapi kalau kita melihat secara keuangan juga masih banyak utang yang menumpuk begitu untuk sektor konstruksi, terutama untuk BUMN karya. Apakah menurut Bapak sudah sedikit ada harapan untuk sektor ini hingga akhir tahun? Belum terlalu banyak improvement menurut saya. Untuk BUMN karya, masalah yang ada ini memang ada beberapa saham seperti contohnya Wika ya, yang sempat naik banyak sekali. Tapi secara umum BUMN karya ini memang harus disehatkan, dan kita as investors, kita semua itu menunggu-nunggu dari pemerintah yang baru nanti, kira-kira improvement yang dapat dilakukan seperti apa. Karena memang posisi mereka sekarang dengan BUMN karya dalam keadaan kesulitan keuangan seperti ini, cash flow-nya ya terutama, itu tentu saja subkontraktornya akan berpikir
2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum berani terlibat dalam proyek-proyek besar. Ini menjadi bottleneck untuk konstruksi apapun yang akan dilakukan di IKN. Kalau tentu saja semua kan harus bergerak beramai-ramai ya, bareng. Nah, dalam hal ini jika ada subkon yang berpikir 2, 3, 4 kali sebelum terlibat dalam proyek itu, tentu saja itu menjadi kendala besar dalam pelaksanaan konstruksi apapun. Baik, kita kembali melihat RAPBN 2025, di mana tertulis proyeksi untuk rupiah di 2025 ini di 16.100, Pak Antoni. Sedangkan kita lihat di tahun 2024 proyeksinya pada waktu itu adalah di 15.500-an gitu. Apakah menurut Bapak ini artinya masih ada keraguan dari pemerintah bahwa masih cukup banyak tantangan ke depan sehingga rupiah mungkin akan ada di batas 16.000, 17.000-an? Ya, saya kira mungkin pemerintah dalam hal ini realistis. Jadi take our country ya, dengan negara sebesar ini dan kita mungkin transmission of price dari pusat ke daerah regional itu, meskipun sudah ada infrastruktur yang di layout oleh pemerintahan Pak Jokowi, belum seefisien seharusnya. Jadi dalam hal ini poin saya adalah inflasi kita secara struktural itu mungkin akan cenderung tinggi. Jadi mungkin pemerintah ini dalam hal ini bersifat realistis. Jadi whatever strengthening that rupiah has right now, itu is a blessing for us, suatu berkah buat kita. Nice, tapi juga di lain sisi memang rupiah kita mungkin akan berat ya kalau terlalu kuat juga. Karena itu akan memberatkan eksportir. Selalu dua sisi kan. Terlalu lemah nanti menyentuh batas psikologi, kita semua panik. Terlalu kuat, itu juga nggak terlalu sehat lah buat ekonomi kita. Jadi yang paling baik adalah pelemahan secara tertata gitu kan. Jadi mungkin saya kira ketika melihat 16.100 itu ya bersifat realistis. Lower than that, meaning rupiah lebih kuat dari itu ya it's a blessing, good for the country, good buat confidence kita gitu, good buat confidence orang-orang asing yang mau mengelontorkan uangnya ke negara kita.